tahu itu survei-survei yang seolah-olah angkanya menjadi jomplang itu apa surveinya hanya di kota atau di satu kantor partai. Meskipun lewat operasi-operasi rahasia yang bisa mengubah suara dari orang-orang yang tadinya suara golput. Memang 2024 saya pribadi ya, Prof, ini challenging sekali. Challenging sekali. Dibanding 2014, 2019, 2024 ini adalah betul-betul inilah pertempuran di mana kita itu berhadapan dengan panitia. Mengakui memang itu pengkhianat demokrasi. Oh, pengkhianat. Dan juga mengkhianati kami yang mendukung beliau dari dulu. Ya, apa maksudnya? Kami dulu mendukung Jokowi secara garis keras, mati-matian, bahkan sampai darah saya terutama itu dihalalkan di mana-mana. Kalau saya sih terus terang modus-modus model survei begini yang jomplang, angka-angka yang dimainkan, entah dimainkan atau tidak, ini kan bagian dari operasi-operasi lama sebenarnya. Dari operasi lama ya? Ya 2014, 2019 ini kan metode-metode yang sudah kita lewati berkali-kali. Jadi bukan sekedar hasil survei, tapi ini upaya pembentukan opini ya? Pembentukan opini, ini bukan real data, ini adalah bagian dari influence kepada orang dan juga membentuk opini tadi. Dan ini sudah kita lewati kok. Artinya kita juga nggak kaget juga gitu. Loh kok bisa segini? Ya sudahlah. Saya nggak tahu itu survei-survei yang seolah-olah angkanya menjadi jomplang itu apa surveinya hanya di kota atau di satu kantor partai. Saya juga nggak tahu sebenarnya. Tapi kalau di pedalaman ya karena saya bagian dari orang yang bergerak untuk ingin tahu dari akar rumput itu seperti apa suaranya ya masih seperti yang saya temukan pada awal-awal. Sama saja sih. Juga menarik ada tokoh intelijen, Pak Hendro Priyono, ya, yang kita hormati dan beliau mengatakan bahwa pemenangnya adalah Prabowo Subianto. Sudah hampir pastilah itu Prabowo dan Gibran menang katanya. Tanggapan Anda? Ya, saya menghargai apa yang opini dari atau prediksi lah dari Pak Hendro sebenarnya. Mungkin Pak Hendro melihat adanya pelibatan aparatur negara, pelibatan dari berbagai operasi-operasi komponen negara. Ini kan pasti kalau orang yang berbasis intelijen, pasti pemahamannya akan mengerucut kepada pemenangan satu paslon. Karena pelibatan dari berbagai instrumen negara itu memang akan cenderung bisa mengubah orang, baik secara normatif atau meskipun lewat operasi-operasi rahasia yang bisa mengubah suara dari orang-orang yang tadinya suara golput, bisa saja dikonversi. Ini kan praktek-praktek biasa yang juga terjadi di Amerika sekalipun. Nah, kalau Pak Hendro berbicara seperti itu, ya itu adalah semacam awareness saja. Ya, kita melihat sekarang ini kita tidak boleh berpura-pura lah bahwa kekuatan besar juga sedang melibatkan banyak komponen negara untuk berpihak kepada dirinya, demi kepuasan dirinya, demi kepentingan dirinya juga. Dan ini awareness yang dibangun oleh Pak Hendro. Kalau kita bertarung dalam satu pertandingan, sebenarnya kan seru kan? Kalau kita punya lawan yang seimbang. Betul. Seru ya, penonton juga senang ya? Buat saya sebenarnya memang 2024 saya pribadi ya, Prof, ini challenging sekali. Challenging sekali. Dibanding 2014, 2019, 2024 ini adalah betul-betul inilah pertempuran di mana kita itu berhadapan dengan panitia. Saya ingat pertandingan bulu tangkis tahun berapa dulu ya? Jurinya honorer dari Inggris datang dan dia bisa memutuskan. Akhirnya kita jadi kalah waktu Thomas Cup di Malaysia itu ya. Malaysia senang sekali. Rupanya Indonesia sedang bertarung melawan panitia. Itu dia. Dan itu terasa ya. Kita bertarung jadi bukan berhadapan dengan lawan dan kita berhadapan dengan panitia saat ini. Betul, betul. Dan kita rasakan sekali intimidasi dalam bentuk-bentuk halus misalnya, termasuk juga penurunan-penurunan baliho, penurunan banner, dan juga pemanggilan-pemanggilan, upaya-upaya penggembosan dari berbagai kegiatan itu juga terjadi, dan itu melibatkan aparat negara. Itu serius itu? Serius, saya mengalami itu. Upaya-upaya penggunaan aparatur negara untuk berusaha melemahkan kegiatan-kegiatan kita itu terasa. Saya berani berbicara seperti ini karena saya mengalami sendiri. Modusnya apa saja ya? Misalnya kita akan mengadakan pertemuan dengan beberapa tokoh, gitu, tokoh masyarakat gitu. Yang akhirnya tokoh masyarakatnya itu ketakutan. Waduh, saya jangan deh, saya takut. Gitu. Sebetulnya kalau kita ingin pemilu yang jujur dan adil, seharusnya kita harus bertindak adil pada semuanya. Sehingga ini menjadi suatu kontestasi yang riang gembira. Betul, betul. Ya. Selama ini kita mengagung-agungkan demokrasi yang berbasis meritokrasi. Ya hari ini berusaha dirampas dengan melibatkan orang-orang yang seharusnya menjaga kami, justru menjadi orang yang menakut-nakuti kami. Itu menurut saya inilah tantangannya. Ada satu pernyataan yang menarik, saya ingin klarifikasi. Kalau saya tidak salah, saya baca judulnya itu. Ya, Gus Islah _2, Jokowi pengkhianat. Itu benar statement Anda begitu? Saya mengakui memang itu, pengkhianat demokrasi. Oh, pengkhianat. Dan juga mengkhianati kami yang mendukung beliau dari dulu. Ya, apa maksudnya? Kami dulu mendukung Jokowi secara garis keras, mati-matian, bahkan sampai darah saya terutama itu dihalalkan di mana-mana. Tahun 2014 itu kami mati-matian mendukung Jokowi karena musuh dari Jokowi ketika itu bukan hanya Prabowo tapi adalah kelompok-kelompok kanan, radikal, kelompok garis keras kanan. Nah itu yang Anda pasti dicari itu. Kepala Anda pasti ada harganya itu. Sampai hari ini belum dicabut fatwanya.
Dan 2019 kemudian berulang. Ya. Dan kami berdiri sebarisan dengan Jokowi Ya. untuk melawan mereka. Ya. Hari ini Jokowi tiba-tiba balik kanan, bergabung dengan mereka, meninggalkan kami semua. Bergabung dengan kelompok garis keras? Ya, bergabung dengan orang yang dulu sebarisan dengan kelompok garis keras paling tidak. Oke, bergabung. Ya, artinya dengan Prabowo lah. Ya, oke. Di mana kelompok-kelompok ini entah hari ini ada di sana atau sudah tidak di sana, Ya. tapi saya meyakini setidaknya sebagian masih di sana. Dan kemudian Jokowi bergabung dengan Prabowo hari ini meninggalkan kami semua yang dulu mati-matian berjuang untuk Jokowi. Dan di satu sisi Jokowi juga melakukan praktik manipulasi terhadap aturan-aturan di dalam demokrasi. Dia menunjuk anaknya menjadi cawapres, mengikhlaskan anaknya menjadi cawapres ketika dia sedang menjabat sebagai Ketika dia presiden. sedang menjadi panitia. Betul. Ya. Ini yang membuat kami kecewa. Itulah mengapa luapan itu kita ungkapkan dalam bentuk tekstual. Jokowi pengkhianat. Bukan hanya pengkhianat terhadap demokrasi, di mana dia lahir lewat demokrasi, tapi juga dia mengkhianati kami-kami yang dulu mati-matian menjadi pasukan-pasukan tempurnya Jokowi. Pertanyaan saya adalah, apakah ini hanya kekecewaan di kalangan elit saja atau juga dirasakan oleh masyarakat? Memang tadinya kekecewaan di kalangan elit, memang tadinya. Tapi kemudian meresap pelan-pelan sampai ke bawah. Saya, Prof, kemarin itu keliling di Jawa Timur, mulai dari Mataraman. Saya sempat hadir di reuni akbar di Lirboyo. Saya kemudian jalan ke beberapa tempat di Tapal Kuda dan juga di Madura. Saya belusukan kurang lebih saya hampir 1 minggu melakukan itu semua. Tapal kuda itu mulai dari mana saja? Jawa Timur bagian timur. Jawa Timur, Pasuruan, Probolinggo, Jember, sampai ke Banyuwangi. Sampai ke Banyuwangi. Iya. Ya. Oke. Resapan-resapan tentang kekecewaan terhadap Jokowi ini sudah mulai terasa. Makanya saya nggak kaget dengan hasil survei yang sedemikian jomplang itu. Saya tidak percaya. Tapi kalau aparat desa juga sudah turut, bagaimana kita tidak mempercayainya? Kan mereka sangat dekat dengan warganya, dengan masyarakat. Ya, saya kira kepala desa terutama mungkin kemarin dikerahkan itu kan karena mereka menginginkan masa jabatan 9 tahun. Ya. Dan kemudian saya dengar-dengar Pak Jokowi menyetujui rancangan undang-undangnya, tapi kemudian kan harus diputuskan di DPR. Ya. Dan itu sebenarnya juga bukan, kalau diklaim itu abdesi, ya bukan abdesi semua. Karena yang berangkat dari Madura ini adalah AKD, Asosiasi Kepala Desa. Asosiasi Kepala Organisasinya Desa. lain. Memang organisasi kepala desa, tapi bukan bagian dari organisasi yang namanya abdesi. Jadi organisasi kepala desa ini kan bukan hanya abdesi. Ada beberapa, AKD, ya. ada juga apa namanya hampir desi-desi juga. Tapi ada organisasi Ya. lain. Menarik sekali kita melihat sekarang pusat kegiatan ada di Solo. Dan banyak juga yang bertanya kepada kami, Pak, bahas dong geng Solo katanya, begitu ya. Saya sempat bikin cuitan juga. Oh, gitu ya. Iya. Muncul seperti itu. Jadi apakah Anda juga merasa dikeroyok oleh satu kekuatan tertentu hari ini? Saya merasa bukan karena dikeroyok, tapi saya merasa Pak Jokowi telah mengkerdilkan Indonesia menjadi sebesar Solo saja. Dan Pak Jokowi mengkerdilkan meritokrasi yang seharusnya dimiliki oleh banyak anak muda di Indonesia dengan potensi yang jauh lebih mumpuni, dikerdilkan menjadi anaknya sendiri. Dan kemudian ini digiring, dijual seolah-olah ini Indonesia. Dijual seolah-olah ini anak muda. Nah, ini yang saya protes dari Pak Jokowi. Dari sejak dulu, sejak mulai dari eskalasi pemilu 2024, saya selalu berbicara bahwa Pak Jokowi harus menjadi negarawan, jangan menjadi politisi. Dan saya menganalogikan dengan Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad pun menjelang wafatnya tidak mau menunjuk penggantinya karena hanya ingin menjaga supaya beliau ini tetap menjadi negarawan, bukan politisi. Sekali dia menunjuk penggantinya, maka disitulah dia akan menjadi politisi dan berusaha mengawetkan kekuasaannya. Nah, ini saya selalu menganalogikan itu. Dan hari ini betul, mulai dari pimpinan-pimpinan aparat penegak hukum seolah-olah harus menjadi cipratannya Solo gitu. Ada satu hal yang menarik. Ketika 3 cawapres ini bertemu di acara Mata Najwa, saya senang sekali melihat itu ya. Ditanya apa yang Anda pikirkan menjelang tidur. Ya. Pak Mahfud menjawab dengan sangat jelas bahwa dia suka bertanya, untuk apa saya lakukan ini lagi. Tapi begitu pagi hari saya bangun, ternyata saya dapat dorongan semangat, banyak orang yang mendorong saya. Lalu malam hari saya suka bertanya, untuk apa ya saya lakukan ini. Lalu Caimin juga sangat menarik. Dia mengatakan, sebelum tidur saya merenung, kenapa kalau saya turun ke lapangan yang hadir ramai sekali, banyak sekali, tetapi hasil pollingnya tidak seperti itu. Tapi ketika ditanya kepada anaknya Pak Jokowi, ya, kemudian dia menjawab, saya nggak mikirin apa-apa karena saya kena bantai sudah langsung tidur. Ya. Apa yang Anda ingin mengatakan kesimpulan dari ucapan-ucapan ini? Ya, sebenarnya kalau kita lihat mana yang berpengalaman, mana yang tidak, kan muncul dari situ. Mana yang memikirkan dan Mana yang memikirkan, mana yang tiba-tiba instan gitu.
dan mana yang sebenarnya difasilitasi oleh satu kekuatan yang sedang berkuasa, dan mana yang betul-betul merangkak dari bawah untuk tidak selalu berada di dalam zona nyamannya. Menurut saya Pak Mahfud hari ini berada di zona nyaman, sudah menjadi Menko Polhukam, cukup powerful di dalam pemerintahannya Jokowi hari ini. Tapi mengapa sih Pak Mahfud kok masih mau-maunya gitu menjadi cawapres? Kan persoalannya bukan di zona nyaman atau tidak, ini kan persoalan istiqomah dalam pengabdiannya. Ya, baik. Ini kita waktu itu pernah menikmati kopi di sini. Dan Waduh, keren. Masih ingat kopi, Robusta, ingat banget. Nah, ya. Jadi kita harus ngopi di sini. Betul, Prof. Saya senang sekali semakin banyak tamu-tamu saya, ini berkat Kak Isla juga ya. Banyak tamu-tamu saya yang juga akhirnya pengen ngopi ya, David ya. Langganan saya, Pak. Udah beberapa kali ke kafe. Betul, Robusta, no sugar please. Black coffee. Black coffee. Black Karena coffee. semenjak Cai Islah juga brandingnya kafe ini jadi kedengaran juga nih, apalagi Intrik sana banyak yang nonton, Cak. Oke, nanti tunggu invoice dari saya. Tapi ngomong-ngomong soal branding, Cak, saya tuh kadang-kadang suka ketawa kalau lihat sosmed gitu ya. Ada sejumlah pihak, salah satunya mungkin yang jadi capres ini, dulu kayaknya saya ngeliatnya nggak kayak gitu ya, image-nya gitu. Tapi kemudian ada entah brandingnya diubah atau disesuaikan, sehingga entah jadinya lebih dekat dengan Itu karena begini-begini dong. itu, Pak. Jadi lebih gemoy gitu. Nah, kalau dari sisi bisnis mungkin itu hal yang normal aja gitu. Tapi kalau dari kacamata politik gimana, Cak? Apa itu jadi sesuatu yang genuine kah? Ya, sebenarnya kalau di dalam ilmu filsafat itu kan sudah jelas gitu. Pekerjaan yang paling berat yang dilakukan oleh manusia ketika sedang hidup ini adalah ketika dia harus berpura-pura. Pekerjaan yang paling susah itu Paling susah adalah berpura-pura. bukan hanya berpura, ada harusnya. Harus berpura-pura. Harus berpura-pura. Kalau kita acting seniman nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Ya, kan karena itu profesi. profesi. Ya. Ini ketika dia harus berpura-pura mengkhianati karakter yang menjadi human nature-nya dia. Salah satu ciri dari orang yang sedang berpura-pura Ya. itu adalah orang yang berusaha menutupi masa lalu. Itu sudah indikasi awal. Berusaha mati-matian menutupi masa lalunya adalah orang yang trajektori hidupnya akan ditentukan dengan kepura-puraan itu. Suatu saat pasti ada suatu waktu di mana dia akan keluar aslinya, genuinnya, otentisitasnya. Dan ini sudah banyak terjadi. Makanya ketika misalnya kemarin ketika ada mujadalah antara Prabowo misalnya dengan Kiai Kampung di Malang, Ya, di Malang ya. yang bagaimana Yang dia Wahyu Wuryadi ya, kawan saya dari Tempo itu, Betul, yang menjadi betul. moderatornya, dan ada Mbak Wiwi di situ sebagai saksinya. Ya. Ketemu Kiai Kampung, orang bertanya, lantas apa yang mau diceritakan? ya di situ kan keluar bahwa sifat aslinya yang menurut saya tidak friendly kepada audiens, tidak friendly kepada kiai-kiai kampung. Bahkan ada yang bilang karena ini nggak ngelihat salaman gitu kan, berusaha salaman kiai kampung ini, tapi Prabowo tidak menerima. Ada yang bilang karena Pak Prabowo tidak tahu ada orang yang berusaha salaman karena dia menunduk, katanya gitu. Ya saya jawab, ketika orang ingin menolak salaman dengan orang, akting pertama yang akan dilakukan adalah pura-pura tidak melihat. Soal apa yang dilakukan oleh Prabowo kemarin, itu pada akhirnya kepura-puraan itu akan lepas kontrol ketika dia kembali kepada dirinya. Itu kan ya sifat dasar manusia. Mungkin kalau orang-orang yang biasa menyidik tersangka kriminal itu paham betul dengan pola perilaku yang seperti itu. Ya. Tapi ya oke lah, kita terus terang begini, kita harus dukung Pak Jokowi karena Pak Jokowi mendukung Prabowo, gitu kan, Prof? Ya. Mas David ya. Saya bilang nanti kalau Prabowo itu misalnya jadi presiden, yang berkuasa tetap Jokowi kok. Nanti akan Jokowi yang menentukan ini. Jokowi melakukan ini demi kepentingan nasional kan gitu. Saya bilang, oh come on dude. Saya kan selalu bilang gitu. We are talking about politics. Dan itu asumsi pada hari ini ya. Iya, we don't talk about ingredients in making a pancake. Kita bukan berbicara tentang bagaimana membuat adonan yang bisa dicampur ini, campur itu, jadinya ya tetap pancake. Ini politik. Ketika kekuasaan berada di ujung jarinya Prabowo, ketika lidahnya betul-betul bertuah di negara ini, Jokowi bisa apa? Prabowo juga nggak mau ada matahari kembar di negara ini. Sudahlah, itu adalah postulat biasa di dalam kehidupan berpolitik. Ya. Jangan pernah punya pandangan, oh nanti tetap Pak Jokowi yang akan mengendalikan negara ini. Udahlah, kita belajar tentang ilmu politik ini puluhan tahun dan kita tidak percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi alih-alih ingin melanjutkan atau meneruskan kekuasaan, malah bisa masuk dalam cengkeraman. Itu yang Anda khawatirkan. Betul, dalam posisi-posisi keputusan strategis, Prabowo nggak mau diatur pasti. Saya kalau baca catatan-catatan sejarah ya, namanya inilah yang disebut sebagai sahabat sejati. Sahabat sejati itu justru berani berbicara yang tidak populer, berani mengingatkan sebelum terjadi sesuatu. Tetapi kemudian seperti Benny Murdani dulu ya, Benny Murdani dengan Pak Harto. Juga akhirnya Pak Benny disingkirkan karena memberi nasihat yang benar. Sampai sebelum meninggal Pak Harto bertemu dengan Pak Benny dan kemudian akhirnya keduanya menangis. Dan kemudian Pak Harto mengatakan, Ben, kamu yang benar. Betul, Seperti betul. Ya. Yang dilakukan oleh kami dan kawan-kawan Prof hari ini, Mas David, adalah mengingatkan Pak Jokowi.
Karena- Penyesalan itu pasti selalu Karena ada di kalian ujung. ini semua adalah para pendukungnya yang Pendukung berada dan pencinta. dan berkorban untuk melindungi beliau Iya, sebetulnya. saya membahasakan di cuitan-cuitan saya Pok, bahwa kami ini adalah mantan-mantan penyembah berhala yang bernama Jokowi. Mantan, jadi Iya. sudah tidak lagi. Buat saya sudah nggak lagi, karena Sudah Pak Jokowi selesai. sudah beban. Sudah kita, ya mohon maaf, bukan dinasehati. Saya apalah gitu menasehati. Tapi kita sudah menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran itu, tapi ternyata Pak Jokowi tidak mendengarkan sama sekali. Karena kita sayang kepada beliau ini. Bagaimanapun ini adalah masterpiece di negara ini. 9 tahun dia bekerja memakai Hasilnya, kacamata ya, kuda. ya. Tapi di dalam 1 tahun terakhir ternyata dia dihinggapi oleh penyakit yang sama, yang juga menghinggapi otoritarian lainnya di Ya, seluruh dunia. yang di justru Ukraina. sudah kita perjuangkan supaya tidak ada lagi di negara Betul, kita. betul. Nepotisme. Betul. Ya, baik, lanjutkan tapi. Dan dari situ yang menarik lagi, rasa-rasanya nih Cak, kalau saya lihat, dan ternyata beberapa media juga memberitakan Pak Ganjar dan Pak Anies tuh kayak sekarang semenjak MK ya, jadi kayak satu kubu yang mana Pak Prabowo tuh common enemy-nya gitu. Nah, gimana tuh melihat itu dan apakah itu mengubah kata politiknya ke depan? Ya seharusnya nanti kalau memang ini terjadi 2 putaran, seharusnya yang memiliki resiliensi keberpihakan terhadap dunia demokrasi dan meritokrasi itu seharusnya memang kubunya Anies Muhaimin dengan Ganjar Mahfud. Artinya dua-duanya ini adalah korban-korban aksi represif dari penggunaan aparatur negara terhadap mereka. Ya kalau saya sih terus terang, ya mungkin yang memiliki resiliensi idealisme dan politik yang sama, itu memang 2 kubu ini, saya nggak tahu. Kalau itu urusan konfigurasi politik masa depan itu kan urusannya elit-elit. Kalau kita ini kan hanya, ya kita hanya orang-orang jalanan yang tidak mau berbagai unek-unek ini ke bawah tidur, itu aja. Ya saya pikir nanti kalau memang terjadi 2 putaran, seharusnya dari Anies Muhaimin, seharusnya memang lebih klop kalau bersatu ke Ganjar Mahfud. Menurut saya loh ya, menurut saya secara objektif. Ya kalau mereka itu akhirnya harus bergabung dengan Prabowo, yaitu entah itu Ganjar Mahfud atau Anies Muhaimin, itu sama saja dengan bagian dari komplotan yang berusaha membuntungi cita-cita reformasi. Dan itu musuh kita, orang-orang yang masih waras itu. Dan itu kan polemik di dalam negeri. Ini saya juga dengar ada pihak-pihak asing setiap kali pemilu gitu ya, ada pihak-pihak asing yang ikut terlibat. Bentar, boleh diinterupsi? kita ngopi dulu. Kita udah ngiler. Saya kalau kopi udah berapa? Saya juga sudah mau begini. Izin, Bro. Silakan, Cak. Pihak-pihak asing yang terlibat gitu dalam setiap kali pemilu kita laksanakan gitu. Itu beneran atau cuma isu-isu aja? Ya kalau kita mau berbicara tentang geopolitik, geoekonomi secara global, pemilu dimanapun di seluruh pelosok di negara manapun di dunia, itu tidak bisa dipungkiri pasti ada kepentingan-kepentingan pihak negara luar di dalamnya. Karena kita berbicara tentang ideological deployment yang memang masih dikuasai oleh beberapa negara. Termasuk juga negara yang paling miskin di Afrika pun pasti ada kepentingan dari negara luar yang ada di situ. Setidaknya negara di sekitarnya. Atau setidaknya negara yang pernah menjajah, atau setidaknya negara yang memang sedang menguasai epicentrum dari shifting political strategy di seluruh dunia hari ini. Pasti ada kepentingan yang bermain. Kita tidak bisa pungkiri itu. Pendanaan, ya mungkin saja kalau itu kita nggak tahu. Teknologi, ya mungkin saja, pasti. Apalagi kita kan tidak punya teknologi yang mumpuni dalam persoalan IT dan basis-basis indeks digital dari electoral voter kita, itu pasti ada pelibatan itu. Termasuk konsultan politik, termasuk Bongbong Marcos, termasuk Anwar Ibrahim, itu juga menggunakan konsultan dari luar. politik dari luar. Ya, yang sudah punya pengalaman untuk Iya. memenangkan tokoh tertentu. Betul, setidaknya melibatkan TikTok. Ya, menarik karena TikTok baru saja ditutup di sini TikTok shopnya. Iya. Ya, barangkali nanti diperlukan suatu negosiasi tertentu. Itu dia. Ya, Bro. ada gejala demikian ya. Anda Ada bisa- gejala, ada ya. gejala, ada posisi bargain di situ antara tawar-menawar TikTok Shop dan upaya-upaya deployment influencing terhadap masyarakat menggunakan platform TikTok, karena memang banyak sekali penguasa-penguasa terutama di kawasan Asia yang diuntungkan oleh algoritmanya TikTok. Dan anak-anak muda pada di situ. Anak-anak muda di situ, dan sementara electoral voter kita dari Gen Z dan milenial itu justru mendominasi hari ini. Otomatis ceruk ini pasti akan menjadi battleground dari semua paslon. Ya. Udah, kalau gitu silakan. Makasih. Baik, menjelang Pilpres saya banyak ditanyakan orang karena saya pernah membuat konten dan pernah membuat buku yang saya beri judul #MO, mobilisasi dan orkestrasi, karena sekarang mobilisasi berada dalam genggaman setiap orang. Kalau dia mengerti, dia pakai hashtag, dia bisa memobilisasi. Bahkan ISIS pun menggunakan mobilisasi dengan hashtagnya dengan nama YOLO. Iya. Ya, kalau di Amerika itu ada YOLO, you only live once. Iya. Mereka rubah menjadi YOLO, you only die once. Ya, para teroris begitu menggunakan itu. Kamu cuma mati 1 kali kok, jangan khawatir katanya.
Dan itu digunakan untuk menggerakkan dana, untuk mendukung gerakan ya, sampai kemudian juga untuk mendatangkan orang-orang muda meninggalkan keluarganya bergabung di sana ya, melakukan suatu mobilisasi. Nah, belakangan ini banyak sekali yang minta saya mengangkat kembali pembicaraan terkait dengan yang baru saja kita bicarakan. Mereka bilang katanya ini soft power, tapi soft powernya nggak sama setiap orang ini ya. TikTok adalah bagian dari soft power. Ya, seberapa besar Anda melihatnya sekarang TikTok kelihatannya sudah mulai terkontaminasi atau masih aman barangkali ya sampai saat ini? Secara platform menurut saya, Prof, TikTok itu masih belum terkontaminasi. Sampai Artinya sekarang? dia algoritmanya berjalan sesuai dengan mekanismenya dia. Ya. Tapi memang ada beberapa paslon yang mendapatkan keuntungan dari algoritmanya TikTok yang sedemikian luar biasanya spread out. Ini mengalahkan dari pola-pola Cambridge Analytics yang Cambridge terjadi Analytics, 5-7 tahun yang lalu. Ya. Dan Pencurian data dengan menggunakan cookies itu. Betul, yang kemudian betul. bisa dijual termasuk ke Indonesia. Iya, betul. Penggunaan pop-up pada zaman Cambridge Analytics itu ya sekarang sudah terlewatkan dengan lebih disimplifikasi lewat algoritma TikTok yang sedemikian luar biasanya. Jadi kalau kita berbicara tentang algoritma dari YouTube misalnya, apapun yang kita buka itu kan akan keluar terus gitu dengan hal yang resiliensi yang sama. Tapi TikTok ini memang agak luar biasa karena TikTok itu memiliki fitur-fitur yang mudah, termasuk juga mendownload, men-share itu kemana-mana, sehingga betul-betul engagementnya jadi tinggi gitu. Nah ini keuntungan yang memang dimiliki TikTok bukan hanya dalam konteks politik, tapi juga dalam konteks ekonomi, budaya dan seterusnya. Nah ini yang kemudian pertempuran itu terjadi di sini. Kalau di Prabowo misalnya membangun narasi gemoy misalnya, itu kan dibangun di TikTok. Pak Mahfud juga membangun peluru tak terkendali gitu, ini kan juga dibangun di sana. Dan memang TikTok ini seolah-olah menjadi malaikat pencabut nyawa hari ini. Itu yang saya kira memang semua orang sudah paham tentang hal ini. Karena banyak sekali pemimpin-pemimpin yang terpilih itu diuntungkan oleh TikTok. Ini bukan iklan TikTok loh ya. Tapi kita berbicara apa yang ada di dunia digital hari ini. Ya, Andi Wijayanto pernah mengatakan kepada kami TikTok itu algoritmanya sangat sulit untuk diprediksi. Betul sekali. Ya? Betul sekali. Mungkin, memang ya tidak konvensional. Tidak konvensional. Ya. Tapi ada lagi yang mengatakan kecuali kamu ketemu sama orang TikTok. Katanya begitu. Saya tidak tahu kebenarannya ini. Saya kira kalau kita belajar tentang programming ya di dunia digital, saya pikir ini kan mereka sesuai dengan desainnya seperti apa ketika dia membuat algoritmanya itu. Tapi ya bisa saja, artinya made by order dari programming yang ada di sana, algoritmanya kan bisa diatur-atur sebenarnya. Tapi maksud sih sekelas TikTok bisa diatur oleh satu kekuatan kecil di suatu negara. Dan karena sekali ini kemudian diketahui masyarakat dan kalau mereka lakukan, hukumannya akan besar pasti fall down. Masyarakat. Seperti Facebook ya. Ya. Facebook setelah itu kemudian fall down. Betul. Menjadi tidak populer. Tidak populer. Cak, Anda ini adalah orang yang sangat paham sekali Jawa Timur. Iya. Apa petanya sekarang di Jawa Timur? Bisa nggak dijelaskan kepada masyarakat? Petanya bagaimana? Karena hasil survei yang lain-lain ini. Betul. Jawa Timur sendiri ini kan sebenarnya dibagi menjadi beberapa bagian. Ya. Ada Pendalungan, itu daerah-daerah Madura. Maksudnya daerah-daerah Jawa bagian timur, Jawa Timur bagian timur, yang disebut dengan Tapal Kuda itu. Dan kemudian ada Are, mulai dari Surabaya, bergaris tengah sampai ke Malang. Lalu ada Mataraman, Jawa Timur bagian barat. Dan ada juga wilayah Are, Pantura. Dan di sisi lain ada Madura juga. Nah ini memiliki karakter yang berbeda masing-masing wilayah itu. Ada pesisir, ada daerah pegunungan. Ada pegunungan, ada bagian barat yang mendekat ke Solo, ada bagian timur yang justru mendekat ke pesisir bagian timur, dan ini memiliki resiliensi yang sama dengan Madura. Ulama-ulama Madura yang ada di Tapal Kuda, keturunan Madura yang ada di Tapal Kuda itu memiliki kepentingan resiliensi yang sama dengan yang di Madura. Karena santri-santri di Madura banyak juga yang mondok ke Tapal Kuda. Santri-santri di Tapal Kuda banyak yang mondok ke Madura juga. Artinya ini saling terkait. Nah, itu yang membuat Jawa Timur ini yang didominasi oleh kalangan Nahdien ini menjadi satu pertempuran yang sangat unik. Memang suara Nahdlatul Ulama, Nahdien memang tinggi di situ. Sementara di sini di dalam konfigurasi Pilpres ini ada Caimin yang berbasis Nahdien juga. Dan juga ada Pak Mahfud yang juga memang Nahdien organik sejak lahir gitu ya. Ini memang menjadi pertempuran yang tidak sederhana di situ. Ada Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur yang menjadi bagian dari Muslimat, Nahdien perempuan. Nah ini menjadi semakin sangat sulit dikendalikan di sana. Tapi kalau kita melihat dari apa yang ada di sana hari ini, sosok itu memang cair ke semua orang. Kiai-kiai itu tidak bisa dijadikan patokan bahwa hari ini mendukung si A, nanti suatu saat akan mendukung ke si B. Suatu waktu ada paslon datang ke satu kiai besar di sana dan mungkin memberikan bantuan berupa logistik, uang dan sebagainya, itu tidak bisa dijadikan patokan bahwa dia mendukung orang itu.
Ini sangat cair karena kiai juga tidak bisa otoriter terhadap santri dan wali santrinya. Karena wali santri juga punya hak pembangkangan tanda kutip terhadap kiai juga dalam konteks idealismenya. Meskipun memang suara kiai itu menjadi bahan pertimbangan utama dari santri dan wali santri. Tapi jangan salah Prof. Kiai-kiai di Jawa Timur meskipun punya garis keturunan yang kurang lebih sempit, misalnya antara saya dan Prof sama-sama punya pesantren dan kita saudara kandung, dukungan politik bisa berbeda. Nah, ini yang membuat saya punya optimisme tinggi bahwa akhirnya independensi dari kekuatan santri dan wali santri di Jawa Timur pada akhirnya akan lebih didominasi oleh satu paslon saja. Bukan hanya tergantung kepada suara dari 1-2 orang kiai. Karena satu keluarga itu orientasi politiknya bisa berbeda-beda. Nah, betul. Kita bisa lihat keluarga Gus Dur saja ada macam-macam di sini. Betul, Ya. betul. Suami istri pun bisa berbeda. Bisa berbeda. Ya, artinya keluarga pesantren besar seperti Sidogiri, Tebu Ireng, Lirboyo, atau di Paiton, di Probolinggo, atau Sukorejo, itu tidak solid ke dalam ke satu orientasi politik, termasuk pondok pesantren tempat saya nyantri dulu. Ya. Itu juga ada yang mendukung Amin, ada yang mendukung Ganjar Mahfud, putra-putranya, ada yang juga mendukung Prabowo Gibran. Jadi Sangat cair, satu ya? keluarga sangat cair. Sangat cair. Mungkin ini berkat satu upaya yang telah terjadi belakangan ini, semua orang berada di tengah saat ini. Ya, akhirnya kita hanya berharap dari hati nurani para electoral voter dan grassroots saja. Terakhir, Cak, ini kaosnya bagus sekali ini. Apa ini? Ini Madas Madura asli. Oh, Madura. Salam Setunggere. Apa itu? Salam satu darah. Ah. Ini tidak ada hubungannya dengan hiruk pikuk Pilpres, Copras-Capres, tapi ya. ini memang identitas Madura. Oh. Madura itu ada banyak organisasi, Ya. Prof. Ada Yakorma, ada Ikama, Ya. ada Madas, Ya. ada Persatuan Pemuda Madura, BNPM, apalah kurang lebih. Saya lihat dekat sini ada warung Madura. Saya tiba-tiba ditanya oleh wartawan, tiba-tiba saya mulai melek. Oh, ada ya warung Madura? Ciri khasnya adalah ada jual toko kelontong, bukanya 24 jam. Iya. Segala macam kebutuhan sehari-hari, sembako katakanlah begitu, tetapi di depannya ada pom bensin mini. Ya. Ada begitu, tapi bukanya 24 jam. Ada yang tanya sama saya, Pak, apa bedanya ini dengan Indomaret atau Alfa? Setelah saya lihat, wah ini benar-benar tahan banting ini, karena keluarga menjaga dan mereka punya di beberapa tempat. Betul. Madura itu adalah perantau dan kelompok masyarakat yang tahan uji ya, tahan banting. Ya betul, karena di Madura sendiri itu tidak menjanjikan secara klimatologis, secara geografis memang tidak menjanjikan apa-apa. Makanya orang Madura itu lebih banyak yang merantau. Baik, Cak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih, Prof. Semoga Pilpres ini benar-benar terjamin, panitia kembali menjadi panitia, jangan jadi pemain. Betul. Kalau mau Betul. menjadi panitia lebih baik kita buka saja pendaftaran baru ya. Kita Iya. saja. Kalau saya sih intinya bukan soal menang dan kalah lah, Ya, Prof. ya, Kita tapi- harus menjaga demokrasi, Ya. meritokrasi, dan demokrasi berbasis supremasi sipil ini harus Ya. terus kita perjuangkan. Ya, karena memang pertandingan itu ada yang disebut short term game. Yep. Kita hanya 2 kali 45 menit. Setelah itu ketahuan siapa pemenang dan siapa yang kalah. Aturannya jelas. Iya. Nah, tetapi kalau kita ingin membangun bangsa, kita tidak bisa bicara 2 kali 45 menit. Kita perlu berbicara satu konteks yang lebih panjang, dan di situ kita harus menyatakan cinta pada tanah air setiap hari. Bentuknya panitia menjadi panitia, ya, aparat menjadi aparat, jaga keamanan pada tempatnya, jangan tinggalkan pos. Kalau menjadi kiper yang ada di depan gawang, gitu ya, jangan jadi penyerang, nanti gawangnya akan bobol, gitu ya. Dan kemudian ketika kita menjadi wasit, kita tentu harus menjadi juri yang adil, karena kita Iya, dalam ilmu sepak bola itu- tim yang terbaik bagi bangsa. Dalam ilmu sepak bola itu ada zona marking namanya. Zona marking, Iya, berada di wilayahnya masing-masing. Ya. Jangan man to man marking. kecuali kita sedang menyerang. Ya. Kecuali kita sedang Sedang menyerang.